aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Tritunggal yang memberkati kita jasmani maupun rohani dan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk datang menyembah Dia. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita ambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam doa teduh kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita meresponi panggilan Tuhan. Kita mau tinggikan dan sembah Tuhan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku berlutut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua
dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita mau datang kepadanya, mengaku setiap dosa, dan mengucap syukur atas kasih dan pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pengampunan dan kasih-Mu Tuhan. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh pujilah Sang Penebus. Kami memuji Engkau penebus kami dari maut. Oh pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Puji Kau penebus. Kenapa hati katakan Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas salib-Mu yang membayar lunas setiap hutang dosa kami Tuhan. Terima kasih atas karya penebusan-Mu yang membawa kehidupan kami dari kegelapan kepada terang-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berhenti. Sekalipun kami gagal mengasihi Engkau dan kami kecewa dan kami putus asa, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Tuhan kami rindu biarlah setiap kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, boleh kami bagikan kepada sesama yang belum mengenal Engkau. Mengasihi setiap jiwa-jiwa. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan setiap kami, untuk kami boleh melaksanakan tugas kami selama kami hidup di dunia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan dalam surat Kisah Rasul Paulus pasal 13 ayat 47 berfirman, Tuhan telah menentukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
supaya kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin, amin, haleluya. Mari mau bersama-sama bernyanyi, karena darah Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Mari bernyanyi, muliakan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata, tiada batasnya. Mari bersorak, hey, tinggikan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata bagi kita. Mari semua yang bernafas puji Tuhan. Glory, Semua yang percaya mari berseru. glory, Umat pilihan Allah mari bersorak, haleluya. karena kasih-Nya kepada kita. Ya korbankan Kristus Sang Putra. Mari bernyanyi, muliakan Tuhan. Mari bernyanyi, menyembah Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata bagi kita. Dengan sukacita pujikan, mari bernyanyi, muliakan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata, tiada batasnya. Mari bersorak, Hey, tinggikan Tuhan. mari bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata bagi kita. Mari semua yang bernafas puji Tuhan. Glory, Semua yang percaya mari berseru. glory, Umat pilihan Allah mari bersorak, haleluya, karena kasih-Nya kepada kita. Dia korbankan Kristus Sang Putra, agar semua orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sukacita. serta damai sejahtera. Mari semua puji namanya. Hey, Mari bernyanyi, muliakan Tuhan. Mari bernyanyi, menyembah Tuhan, karena kasih dan anugerahnya telah nyata bagi kita. Telah nyata bagi kita. Telah nyata bagi kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
sesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini kerinduan kami Tuhan, mengasihi setiap jiwa-jiwa, melakukan setiap tugas kami Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari bersama-sama bangkit berdiri dan serukan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita berdoa bersama. Benar Tuhan, apa yang kami nyanyikan tadi, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa, hati yang mempedulikan sesama kami, hati yang tidak egois Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang benar-benar mengasihi jiwa dan mengasihi Engkau. Tolong kami di dalam segala kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kami, untuk kami mengasihi jiwa. Dan sebentar kami akan merenungkan firman. Berkati perenungan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh dengar bukan hanya menjadi pengetahuan buat kami, tetapi biarlah apa yang kami dengar boleh membakar, mendorong hati kami, untuk kami boleh semakin hari semakin menggenapkan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada para pelayan yang melayani ibadah hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, Shalom.
Perkenalkan, nama saya Denny Teguh Sutandeo, mahasiswa dari STT Saat yang akan wisuda bulan depan. Saat ini saya melayani di Reform Exodus Community dan di Sekolah Tinggi Teologi Amadeus. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya perkenankan saya menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu memiliki rencana ke depan setelah COVID-19 ini berakhir? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya kepada saya gitu ya, akan berkata kepada saya, waduh Pak, boro-boro punya rencana ke depan. Saya aja masih hidup sampai sekarang, saya sudah cukup sangat bersyukur sekali. Nah, kita tidak dapat memungkiri bahwa COVID-19, khususnya varian terbaru ini, meluluh lantakan rencana manusia, menghancurkan rencana manusia. Bagi kita mungkin yang para single, apakah bisa disebut sebagai jomblo gitu ya, para jomblowers ini mungkin merencanakan pada tahun 2019 bahwa nanti 2020 pertengahan mungkin dia akan memiliki seorang pasangan. Kemudian tahun 2021 akan segera menikah. Tetapi kenyataannya ketika COVID ini melanda, maka yang ditemui adalah orang ini akan menjadi kesusahan mencari pasangan. Kalau kita bayangkan aja, seorang jomblowers kalau pengen kenalan, pengen PDKT, pengen pendekatan kepada lawan jenis, maka paling tidak bisa ketemuan, ngajak kenalan gitu kan. Zaman sekarang COVID pasti tidak mungkin dengan leluasa kenalan, pasti pakai masker. Mungkin pakai masker double seperti itu. Mungkin kalau yang jomblowers sudah menemukan pasangan sekalipun, dia harus ke rumah si orang tua dari cewek gitu ya, akan kenalan dengan orang tuanya cewek, alias calon mantu begitu kan. Ketika orang ini akan ke rumahnya orang tua si cewek, maka otomatis tidak bisa sembarangan kan. Pasti mungkin orang tuanya cewek akan menyuruh si jomblowers ini untuk misalnya tes PCR dan sebagainya, supaya apa? Supaya tidak ketularan dengan orang tuanya si cewek seperti itu. Bagi yang sudah menikah pun juga memiliki pergumulan yang sama. Menikah, punya anak, ingin menyekolahkan anaknya, rencananya gitu ya tahun 2020, pertengahan mungkin atau akhir, kemudian ada COVID melanda, maka tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya. Karena semua sekolah pada online seperti itu. Nah, mungkin kita yang memiliki bisnis kita sebelum pandemi mungkin cukup luar biasa, tetapi sejak pandemi mungkin beberapa dari antara kita bisnisnya mengalami penurunan. Meskipun ada tentu yang tetap gitu ya, atau mungkin meningkat. Tetapi paling tidak sebagian besar mengalami penurunan di bidang omset dan sebagainya. Ketika kita mengalami penderitaan seperti itu, ketika kita mengalami segala macam kesusahan akibat COVID ini, maka mungkin kita akan bertanya, Tuhan di mana kamu? Aku kan sudah melayani Engkau bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyeleweng secara rohani. Hidupku sudah benar, hidupku jujur. Kenapa kok usahaku menjadi bangkrut? Kenapa kok aku ditinggal oleh pasanganku akibat COVID gitu ya, ditinggal pergi selamanya karena COVID. Kita mungkin bertanya, di mana Engkau Tuhan? Tetapi Tuhan tidak menjawab apapun terhadap pertanyaan kita. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya rencana Tuhan itu berbeda dari rencana kita. Tapi bukan hanya berbeda, tetapi bertentangan dengan rencana kita. Atau kalau boleh saya menyimpulkan seperti ini. Allah bukan manusia, rencananya juga bukan rencana manusia. Wajar jika rencana Allah sering bertentangan dengan rencananya manusia. Tetapi rencananya pasti terbaik bagi manusia. Nah, rencana yang bertentangan dengan rencana manusia, tetapi rencana yang terbaik bagi manusia, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita, di dalam Matius 4 ayat 12 hingga yang ke-16.
Injil Matius pasal 4 ayat 12 hingga ke 16. Matius 4 ayat 12 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah dari Pendeta Yakub Trihandoko 2 minggu yang lalu mengenai Matius 3 ayat 13 hingga ke-17, yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka kita tahu bahwa konteksnya pada waktu itu adalah Yesus berangkat dari Galilea menuju ke Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu tepatnya di wilayah Yudea. Kemudian satu perikop selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus yang sama dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan lokasinya juga di daerah atau wilayah Yudea. Kemudian kita tahu bahwa setelah itu Yohanes Pembaptis ditangkap dan juga berada di daerah Yudea. Maka kita tahu bahwa Yesus tinggal di Yudea selama beberapa waktu lamanya, dan itu cukup luar biasa. Kemudian setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, ayat yang ke-12, Matius mencatat bahwa setelah Yesus tahu bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, maka Yesus menyingkir ke Galilea. Yang menjadi, coba kita semua berpikir gitu ya, mengandai-andai kita menjadi seperti Yesus. Yesus ketika mulai melayani, sudah dikonfirmasi, sudah disetujui, di-approve sama Allah, Bapa, di dalam baptisan Yohanes, sudah mengalami fit and proper test, kalau bahasa sekarang gitu ya, di padang gurun. Apa yang menjadi reaksi kita? Mungkin kita akan berpikir, ya sudahlah, kalau di Yudea sudah sebegitu aman dan nyaman, maka kita nggak usah kemana-mana, cukup aja tinggal di sini. Ngapain jauh-jauh? Tetapi yang dilakukan oleh Yesus tidak tinggal di Yudea, tetapi justru menyingkir ke Galilea. Nah, Galilea itu sendiri disebut oleh Matius sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau kita membaca di Matius 4 ayat 15b yang dikutip dari Yesaya 8 ayat 53, di situ disebut Galilea wilayah bangsa lain. Kalau kita memperhatikan peta berikut ini, maka kita tahu bahwa Galilea itu dikelilingi oleh orang-orang non-Yahudi. Di sini kita melihat ada Syria, ada Fenisia, dan juga ada Samaria. Kemudian penduduk dari Galilea sendiri itu terdiri dari percampuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan menariknya adalah orang-orang Yahudi di Yudea menghina orang-orang Yahudi yang berada di Galilea. Karena apa? Ya karena adanya percampuran itu. Mungkin kita akan berpikir seperti ini, kok percampuran mengakibatkan penghinaan? Bagi kita mungkin sudah terbiasa kita kawin campur gitu ya, kita menikah dengan orang yang beda suku dengan kita, beda ras dengan kita, itu sudah biasa. Dan itu tidak mengakibatkan orang lain mungkin akan merendahkan kita sebagai orang yang kafir dan sebagainya. Tidak. Tetapi di zaman dulu konsepnya berbeda. Zaman dulu orang Israel itu mengenal konsep tahir dan najis atau halal dan haram. Maka ketika orang Yahudi bersentuhan atau menganggap orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang, bahasa sekarang adalah orang-orang kafir seperti itu. Karena orang-orang non-Yahudi tidak menyembah Yahweh atau Tuhan Allah orang Israel. Ketika ada orang Yahudi, misalnya Mr. X, punya teman orang Yahudi Mr. Y,
dan Mr. Y ini berkomunikasi dengan orang-orang non-Yahudi, maka si X akan menganggap si Y itu sebagai orang kafir. Karena apa? Karena sudah berkomunikasi dengan orang kafir. Makanya tidak heran kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi di Yudea itu menganggap orang-orang Yahudi di Galilea itu sebagai orang kafir karena ada interaksi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Yesus menyingkir ke Galilea? Seorang penafsir bernama R.T. France itu bilang bahwa tindakan Yesus menyingkir itu merupakan suatu kebijaksanaan politis. Dalam arti seperti ini, Yohanes Pembaptis itu kan ditangkap oleh Herodes Antipas karena Yohanes Pembaptis menegur tindakannya Herodes Antipas di Matius 14 ayat 3 sampai ke 4. Nah, oleh karena itu orang-orang yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis, entah itu temannya, entah itu muridnya, otomatis mereka juga tidak aman kan? Pasti akan suatu hari ditangkap oleh Herodes Antipas. Maka Yesus yang berkaitan ada hubungannya dengan Yohanes Pembaptis itu menyingkir ke Galilea. Karena apa? Karena nanti akan ditangkap. Seperti itu. Tetapi Leon Morris menyangkal pendapat ini dengan mengatakan bahwa Herodes Antipas itu memerintah Yudea dan Galilea. Maka kita bisa bayangkan ketika Yesus menyingkir dari Yudea ke Galilea, maka kira-kira ada dampaknya enggak? Pasti enggak ada kan? Karena apa? Karena keluar dari mulutnya harimau Yudea, kembali lagi ke Galilea, di mana ada harimau juga di situ. Herodes Antipas, seperti itu. Maka itu sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu kenapa? Kalau begitu kenapa Yesus menyingkir ke Galilea? Kalau kita membaca Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, kita bisa membandingkan khususnya dengan Lukas 4 ayat 14. Di situ Lukas mencatat dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Berarti Yesus menyingkir ke Galilea bukan karena dia takut, bukan karena dia nanti cari aman dan sebagainya, tidak, tetapi karena kuasa roh. Atau kalau pakai bahasanya Grant Osborne, Yesus menyingkir ke Galilea karena kehendak Allah. Artinya Yesus tahu bahwa waktunya Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi Yesus sudah selesai. Dan Yesus tahu bahwa waktunya dia untuk menjalankan, untuk menggenapkan kehendak Allah akan segera dimulai. Ini berarti pergerakan misi Yesus dimulai dengan rencana Allah yang memimpin Yesus untuk memulai misi di ladang misi yang baru, yaitu yang namanya Galilea. Ketika kita berbicara mengenai misi, apakah definisi misi? Seorang profesor misi dari Covenant Theological Seminary yang bernama Michael Gohin di dalam bukunya Introducing Christian Mission Today, dia mendefinisikan misi sebagai berikut. The whole church, seluruh gereja, seluruh orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu yang dipanggil menjadi misionaris, taking the whole gospel, bukan hanya Injil yang melulu masalah rohani, juga bukan Injil yang melulu masalah aksi sosial, tetapi seluruh Injil kepada the whole person, kepada semua orang di seluruh dunia, in the whole world. Bukan hanya di ladang misi, tetapi di seluruh dunia. Ini berarti bahwa misi bukan sedang hanya bicara mengenai menjadi misionaris, menjadi pendeta, menjadi dosen teologi, tetapi misi berbicara mengenai keseluruhan hidup orang percaya. Mungkin ada orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pelukis, menjadi seorang dokter, bahkan menjadi seorang politikus, pebisnis, dan sebagainya. Ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan memiliki misi bagi mereka, dan mereka harus menggenapkan misinya Allah. Dengan menghadirkan apa? Dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana dia dipanggil. Nah, ketika orang percaya itu menggenapkan, dipanggil Allah untuk bermisi di bidang tertentu, maka orang itu harus rela menanggalkan cita-citanya, rencananya yang semula untuk menggenapkan rencananya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu
pernah mendengar seorang yang bernama John Sung. John Sung lahir di Tiongkok. Dia seorang yang cerdas sekali, memperoleh gelar doktor atau PhD di bidang ilmu pengetahuan atau sains di Universitas Wesley di Ohio. Seorang yang bukan hanya cerdas, tetapi seorang yang pekerja keras, seorang yang sambil belajar, sambil bekerja. Tetapi di tengah jalan, setelah selesai semuanya, John Sung tidak menjadi seorang ilmuwan, tetapi menjadi seorang pengkhotbah KKR. Tuhan memanggil John Sung menjadi seorang pengkhotbah KKR. Dan kita tahu di dalam sejarah gereja-gereja, khususnya sejarah gereja misi, sejarah gereja Tionghoa, itu kita tahu bahwa John Sung adalah pengkhotbah KKR yang melintasi negara. Bukan hanya di Tiongkok, tapi juga di Indonesia, di Manila, di Singapura, di Filipina, dan tempat-tempat lain. Nah, di sini kita melihat adanya pergerakan misinya John Sung dimulai dengan ketaatan John Sung untuk menaati misinya Allah. Bukan menjadi seorang ilmuwan, tapi menjadi seorang pendeta. Berbeda dengan John Sung, seorang yang bernama Johannes Kepler memiliki panggilan yang berbeda. Johannes Kepler lahir di Jerman. Dia berencana mau menjadi pendeta di sebuah gereja Lutheran di Jerman. Dan kemudian dia otomatis masuk sekolah teologi di Tübingen di Jerman untuk mempersiapkan diri menjadi pendeta. Tetapi di tengah-tengah studi, Allah memanggil Johannes Kepler untuk bermisi bukan di bidang rohani atau teologi atau gereja, tetapi di bidang ilmu pengetahuan. Pada waktu itu, seorang guru matematika dari sebuah sekolah menengah di Austria itu meninggal. Dan kemudian Johannes Kepler dipanggil untuk menggantikan guru ini. Dan menariknya ketika Johannes Kepler ini mengiyakan panggilan ini, dia merasa bahwa Allah memanggil dia bermisi di bidang ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan sebagainya. Dan kita tahu sampai sekarang Johannes Kepler dikenal sebagai seorang ilmuwan, astronom, dan sebagainya. Tetapi menariknya adalah perkataan dari Johannes Kepler ini yang kita bisa saksikan di slide. Dulu saya berniat menjadi teolog, tapi sekarang melalui apa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi, karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Kalau kita membaca, kita mendengarkan dua kisah ini, kira-kira apa yang menjadi respon kita? Mungkin kita akan memuji John Sung. Wah, luar biasa. Seorang yang brilian menjadi seorang pendeta, seorang pengkhotbah KKR. Tapi mungkin kita akan menghina Johannes Kepler. Kenapa? Karena Johannes Kepler mau jadi pendeta sekolah teologi, ternyata jadi ilmuwan. Kita akan mungkin menghina Johannes Kepler dengan berkata bahwa jangan-jangan panggilannya Johannes Kepler itu bohong. Mungkin dia cuma ikut-ikut euforia masa habis KKR gitu ya, ada altar call. Wah, dia angkat tangan, dia menyerahkan diri menjadi pendeta gitu ya. Tiba-tiba tengah jalan, kok nggak enak ya jadi pendeta, aku jadi ilmuwan aja, lebih menjanjikan. Mungkin kita berpikirnya seperti itu. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena bagi kita panggilan, misi itu hanya berbicara mengenai hal-hal rohani, pendetakah, dosen teologi, hamba Tuhan dan sebagainya. Padahal misi tidak hanya berbicara mengenai hal-hal rohani. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk bermisi. Apakah Anda seorang pebisnis, Bapak Ibu seorang pebisnis, seorang guru, dosen, seorang pelukis, seorang pemusik? Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya yang bermisi di bidang di mana Allah memanggil kita. Nah, Allah juga yang sama menggunakan cara untuk memimpin kita untuk bermisi di bidang yang kita kehendaki, yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Oleh karena itu, Allah memanggil kita yang telah ditebusnya untuk bermisi sesuai dengan rencana Allah, yang memanggil kita bukan rencana kita. Taatlah pada misi Allah, bukan pada misinya kita.
pergerakan misi Yesus bukan hanya diawali oleh rencana Allah, tetapi juga dipimpin oleh rencana Allah. Ketika kita membaca Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat 13, di situ dikatakan Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Mungkin kita akan berpikir seperti ini. Loh, tadi bilangnya Galilea. Sekarang kok jadinya Kapernaum? Mana yang benar ini? Nah, kalau kita melihat geografi pada waktu itu, Galilea adalah nama provinsi. Seperti kalau di Indonesia ada Jawa Timur misalnya. Kapernaum itu adalah nama kota. Seperti kalau di Indonesia ada Surabaya atau Malang dan sebagainya. Maka ketika Yesus menyingkir dari Yudea menuju ke provinsi Galilea, dia tinggalnya di kota Kapernaum. Nah, Kapernaum ini kalau kita melihat di dalam Matius 9 ayat 1 nanti menjadi basis pelayanan misi Yesus. Nah, Kapernaum itu di mana? Kalau kita membaca di situ ada penjelasan Matius di tepi danau atau di tepi laut, by the sea. Terjemahan dari ESV, English Standard Version. Terus kemudian ada penjelasan lain yaitu di daerah seberang Sungai Yordan di ayat yang ke-15a. Nah, penjelasan ini sesuai dengan penjelasan secara lapangan di zaman sekarang. Kapernaum itu disebut sebagai Telhum oleh orang-orang Arab zaman sekarang gitu ya. Tepatnya sama seperti penjelasan dari Matius, yaitu di pantai barat laut dari Laut Galilea, di tepi laut tadi penjelasannya Matius, dan juga di sekitar 2 mil sebelah barat dari Sungai Yordan. Nah, bukan hanya itu, Kapernaum juga disebut oleh Matius sebagai jalan ke laut di Matius 4 ayat 15a. Apa artinya jalan ke laut? Jalan ke laut itu kalau kita memperhatikan peta di sini, itu adalah jalur perdagangan yang menghubungkan antara orang-orang Damaskus yang mau berdagang menuju ke Mediterania. Nah, kalau kita tahu bahwa di Kapernaum sendiri itu letaknya dekat dengan Laut Galilea, dan di Kapernaum sendiri ada dermaga, beberapa dermaga yang menjorok ke arah laut. Sebagai apa? Pusat perdagangan dan transportasi perikanan di Laut Galilea. Dari penjelasan ini kita bisa tahu ketika Yesus menyingkir ke Galilea, khususnya tinggal di Kapernaum, berarti misinya Yesus bukan misi yang gagal atau bukan misi yang tidak ada apa-apanya, tetapi justru misi yang efektif, misi yang berpengaruh. Karena di kota ini Yesus bisa melayani orang-orang non-Yahudi. Kalau kita membaca Matius 8 ayat 5 sampai 13, di situ Matius menceritakan di Kapernaum Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang notabene pasti non-Yahudi seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah bukan hanya mengawali pergerakan misi yang kita kerjakan, tetapi Dia juga terus memimpin apa yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita. Seorang yang bernama William Carey misalnya, kita tahu bahwa William Carey adalah seorang bapak misi modern. William Carey adalah dulunya seorang penjual sepatu keliling di Inggris. Kemudian Tuhan memanggil dia menjadi misionaris dan berencana pergi ke India. Sama seperti Yesus, William Carey juga mengalami pertentangan, mungkin mengalami pertentangan seperti itu oleh pendetanya sendiri. Kemudian William Carey tetap setia pada panggilan Allah, yaitu bermisi ke India. Dan kita tahu di India, Carey melayani selama 40 tahun. Dan itu berdampak besar bagi orang-orang India. Yaitu paling tidak orang India itu bisa baca Alkitab dalam bahasa mereka dan dalam dialek-dialek mereka di India. Anak-anak juga bisa bersekolah gara-gara William Carey membangunkan sebuah sekolah bagi mereka dan sebagainya. Kita melihat Allah bukan hanya memanggil William Carey yang dulunya seorang penjual sepatu keliling, tetapi Allah yang sama juga memimpin panggilan itu sehingga dia bisa berdampak, berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah yang memanggil kita untuk bermisi adalah Allah yang
memimpin kita untuk bermisi secara efektif. Allah bukan Allah yang tidak ada memimpin melakukan segala sesuatu buat kita tanpa ada maksud tertentu. Allah pasti memiliki maksud tertentu. Meskipun pada awalnya cara kerja Allah, rencana Allah itu tampak aneh bagi orang di sekitar kita, tampak tidak menjanjikan bagi orang di sekitar kita dan bagi kita juga. Tetapi Allah pasti punya alasan ketika Dia memanggil kita untuk bermisi di bidang tertentu. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah memanggil kita dengan efektif. Ketika pergerakan misi Yesus dipimpin oleh rencana ilahi, maka kita bertanya, tujuannya buat apa sih Allah memimpin misinya Yesus ke Galilea, di kota Kapernaum? Tujuannya apa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat ini diambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama. Mungkin kita bingung, kenapa kok tiba-tiba Matius mengutip dari Yesaya 9 ayat yang pertama? Kalau kita membaca mundur ke satu pasal sebelumnya di kitab Yesaya, di Yesaya 8 ayat 1 sampai 10, maka kita bisa membaca bahwa di Yesaya 8 ayat 1 sampai ke 10, Allah mengumumkan penghancuran bagi orang-orang Israel Utara dengan datangnya orang-orang Asyur atau pasukan Asyur. Tetapi Allah yang menghukum Israel adalah Allah yang menjanjikan pemulihan bagi Israel Utara. Di Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, Matius mengambil Yesaya 9 ini diterapkan kepada Kristus, yaitu Yesus yang menjanjikan, Yesus yang memberikan pemulihan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, secara konteksnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi dari orang-orang atau umat Allah? Kalau kita melihat di dalam Matius 4 ayat 16, kondisinya adalah mereka hidup di dalam kegelapan. Kegelapan di sini bukan tidak ada senter, tidak ada lampu penerangan, tetapi kegelapan secara rohani, kerusakan rohani atau kerusakan moral. Mereka, kenapa kok bisa mereka mengalami kerusakan rohani? Kalau kita melihat di dalam Yesaya 8 ayat 21 hingga ke 22, maka mereka benar-benar rusak. Hati mereka sudah gelap, mereka bahkan mengutuk Tuhan, mengutuk Allah. Karena apa? Karena mereka menganggap seperti ini. Orang-orang Israel selalu menganggap bahwa kami orang-orang pilihan Allah. Kami selalu dikasihi Allah. Tapi kenapa orang-orang Asyur, non-Yahudi yang kafir itu menghukum kami? Menghancurkan kami. Bukankah kami adalah orang yang dikasihi Allah? Mereka putus asa. Mereka tidak berpengharapan. Mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Kepada bangsa-bangsa ini yang mengalami pergumulan ini, Allah memberikan terang mereka. Allah memberikan terang kepada mereka. Makanya di sini disebut terang atau terang Tuhan. Dan di dalam Matius, terang itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Maka kita bisa menyimpulkan, Bapa memimpin pergerakan misi Yesus dengan tujuan agar Yesus menjadi sumber pengharapan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Ini menjadi kekuatan bagi Yesus di dalam menjalankan misinya Allah. Kalau kita kembali ke cerita John Sung adalah seorang yang tadi saya sudah sebutkan, orang yang cerdas, orang yang memiliki masa depan yang luar biasa, calon mantu yang diidam-idamkan oleh para mertua, gitu kan ya. Seorang yang cerdas, ditawari gaji tinggi oleh perusahaan-perusahaan yang besar, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat-tempat yang mungkin dia tidak tahu. Tetapi tahukah kita bahwa ketika Allah memanggil John Sung menjadi pengkhotbah KKR, Dia memanggil dengan tujuan yang mengagumkan. Di sebuah kisah, yaitu di sebuah KKR penginjilan yang dipimpin oleh John Sung di sebuah kota yang namanya Manila, Filipina, datanglah seorang konsul jenderal Tiongkok. Seorang konjen ini hidupnya tidak karu-karuan, rusak secara moral. Kemudian konjen Tiongkok ini datang mengikuti KKR dan Roh Kudus bekerja, sehingga dia bisa bertobat, percaya kepada Kristus dan melayani.
Tahukah Bapak Ibu di mana Konjen Tiongkok ini melayani? Dia melayani sebagai salah satu rektor di Madrasah Alkitab Asia Tenggara atau sekarang dikenal dengan nama STT Saat di Malang. Nama Konjen Tiongkok itu adalah James Hui, dan itu dipopulerkan, namanya diabadikan menjadi nama sebuah museum di Saat, James Hui Biblical Museum. Dari sini kita melihat bahwa ketika John Sung dipanggil Allah bukan menjadi seorang ilmuwan karena sudah memiliki gelar PhD dari Amerika, tetapi menjadi seorang pekabar Injil, menjadi seorang pengkhotbah KKR, dan itu menjadi sumber pengharapan bagi seorang yang bernama James Hui, sehingga James Hui bisa menemukan pengharapan di tengah ketidakadaan pengharapan dalam hidupnya James Hui. Dan di sini kita melihat bahwa sebagaimana Tuhan memakai John Sung sebagai sang obor Allah di Asia, Dia juga memakai kita untuk memberitakan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Jangan pernah meremehkan misi Allah, Bapak Ibu. Ketika Allah memanggil kita untuk bermisi di bidang yang bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Kita mungkin mengalami masalah, kita mungkin mengalami tekanan dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena mungkin kita mengambil jalan atau rencana Tuhan yang beda dengan konsep dunia. Mengambil misinya Allah, bermisi di bidang yang dibenci, bahkan diremehkan oleh masyarakat sekitar kita. Berita sukacitanya adalah Allah yang memanggil kita. Allah sudah menebus kita. Allah sudah memanggil kita untuk bermisi di bidang itu. Maka Allah yang sama akan memimpin kita dengan tujuan yang jelas, yaitu memberitakan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Ketika kita dipanggil menjadi seorang pebisnis, apakah kita sudah bermisi dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi mereka yang tidak berpengharapan? Kita bisa berbagi Injil, kita bisa mewarnai dunia bisnis dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika Allah memanggil kita menjadi seorang guru, apakah kita sudah menjalankan misi Allah itu dengan memberikan pengharapan, memberitakan pengharapan itu kepada murid-murid kita, mahasiswa kita, sehingga mereka dapat menemukan Injil, mereka bisa percaya kepada Kristus, dan mereka memiliki cara pandang yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita sudah menjalankan misinya Allah? Di Reform Exodus Community kita ada yang namanya discipleship group atau kelompok pemuritan. Seorang anggota DG gitu ya, yang saya pimpin, itu menceritakan misinya dia di tempat kerjanya yang lama. Dia menempati suatu posisi tertentu di kantornya yang lama, dan dia merasa Tuhan memanggil dia untuk bermisi di bidang itu. Yaitu apa? Dia memberitakan Injil, dia berbagi Injil kepada rekan kerjanya yang belum percaya. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertanya kepada anggota DG yang saya pimpin ini, dia memang belum berkomunikasi lagi dengan rekan kerjanya ini, tapi paling tidak dia tahu bahwa rekan kerjanya ini mulai membaca Alkitab di smartphone-nya, di HP-nya. Dan di sini kita melihat adanya panggilan misi ketika anggota DG saya, yang saya pimpin, itu melihat bahwa ketika dia bekerja di tempat tertentu dengan posisi tertentu, dia sadar bahwa ada misi yang Tuhan ingin dia kerjakan. Tujuannya apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, seperti itu. Bagaimana dengan setiap kita? Jangan pernah meremehkan misi Allah. Jangan pernah meremehkan panggilan Allah. Allah yang memanggil kita untuk mengerjakan misinya adalah Allah yang memimpin kita untuk menggenapkan misinya dengan satu tujuan, yaitu memberitakan pengharapan sejati kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap? Siap bukan hanya mengerjakan misi Allah di bidang yang mungkin kita tidak suka, yang mungkin keluarga kita tidak suka, yang mungkin orang di sekitar kita tidak suka. Kita siap apa tidak untuk taat kepada rencana Allah? Bukan hanya taat kepada rencana Allah,
kita percaya bahwa Allah yang memimpin kita, Allah yang mengawali rencana perjalanan misi kita, adalah Allah yang memimpin kita, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan keteguhan, komitmen kepada kita, supaya kita bisa tetap berada di jalur rencana Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membawa jiwa, memberitakan pengharapan kepada sekeliling kita yang tidak berpengharapan. Dikala pandemi COVID-19 ini yang semakin tidak menentu, kita melihat berita ini menjadi sukacita bagi kita. Apakah kita selama COVID ini dipanggil Tuhan bahkan menjadi seorang tenaga kesehatan, seorang dokter, seorang perawat, atau sebagai sukarelawan? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh tetap setia. Kita mungkin capek, kita mungkin lelah, tapi Tuhan menghibur kita, memimpin kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita layani, biarlah mendapat Injil, boleh percaya kepada Kristus, dan boleh memiliki hidup yang diubahkan oleh karena kesaksian hidup kita, oleh karena apa yang sudah kita katakan kepada mereka. Mari kita menenangkan diri kita. Mari kita berdoa. Dengan sikap doa, mari kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang mudah kita jalani. Mungkin itu bertentangan dengan cita-cita kita. Mungkin itu bertentangan dengan apa yang diidam-idamkan oleh keluarga kita atau orang-orang sekitar kita. Mungkin kita mengalami tantangan yang tidak mudah, bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Kita berusaha menyangkal diri, mematikan keegoisan kita, dan sebagainya. Tapi percayalah, Allah yang memanggil kita untuk bermisi di bidang tertentu adalah Allah yang memimpin kita di dalam proses itu dan menuntun kita sampai kepada akhirnya. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu agar kita menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus, menjadi media pemberita pengharapan sejati kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Biarlah kita yang mengalami permasalahan hari ini, mengalami kesulitan di dalam menggumulkan panggilan Allah, menggumulkan misi Allah, biarlah kita diteguhkan melalui pemberitaan firman ini, bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang konsisten, Allah yang terus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan segala kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kami. Dengan segala keegoisan kami. Kami ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana kami. Segala sesuatu kami ingin terjadi sesuai dengan cita-cita kami. Ampuni kami, Bapa. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas kami. Memampukan kami yang seringkali melawan Engkau, seringkali merasa diri kami lebih bijak, lebih pandai daripada Engkau. Ampuni kami, pimpin kami terus di dalam mengerjakan misi-Mu Tuhan. Misi yang tidak mudah, misi yang mungkin dihina oleh orang-orang sekitar kami, bahkan misi yang seringkali juga dihina oleh keluarga kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami, karena kami lemah. Pimpin setiap kami, untuk kami boleh menggenapkan misi-Mu, misi yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu agar Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah itu bukan hanya menjadi pengetahuan yang
luar biasa, pengetahuan yang mengagumkan bagi kami, tapi mendorong hati kami, membakar hati kami untuk kami boleh terus menggenapkan misimu untuk memberitakan pengharapan kepada mereka yang tidak berpengharapan. Tolong kami Bapa, tolong kami. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami, Tuhan pemilik hidup kami, dan Juru Selamat kami yang telah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening ataupun QR Code yang ada di layar. Mari memberi dengan sukacita.
Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah bagi kami, guna memberikan sebuah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memakai persembahan ini bagi perluasan pelayanan, yang semuanya kiranya dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Tetapi kami rindu bukan hanya mempersembahkan sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi kiranya kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk lebih memiliki hati untuk boleh dipakai menjadi berkat bagi pelayanan maupun orang-orang yang ada di sekitar kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Sekarang ini kami bersama-sama mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi. Kiranya Engkau yang akan terus menolong aparat keamanan, orang-orang yang sekarang ini berperang di garis depan, tenaga kesehatan, dan juga berbagai macam elemen-elemen masyarakat yang terlibat. Ya Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka, melindungi mereka, memimpin mereka sehingga karya ini menjadi sebuah usaha untuk memutus penyebaran COVID-19 di negara kami. Segala hal yang dibutuhkan ya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan sehingga peran mereka boleh semakin efektif untuk melawan COVID. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya dampak-dampak yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, satu hati untuk bersatu padu, bersama-sama melawan COVID-19 dengan disiplin, dengan taat melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami segera terlepas dari permasalahan ini. Ya Tuhan, segera dampak ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keterbatasan masyarakat yang sekarang ini membawa kepada beban mental, bahkan psikologi. Kiranya Engkau yang akan terus menolong, memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan kami menyadari ada hal yang penting yang bisa kami lakukan untuk mendukung pemutusan penyebaran COVID-19 melalui disiplin kami, melalui keterbatasan kami. Kiranya kami benar-benar bisa belajar bagaimana kami harus menolong orang lain dan juga menolong diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk kebutuhan vaksin di beberapa daerah. Kiranya Engkau yang akan memberikan kemampuan kepada pemerintah menyediakan segala hal yang ada. Dana yang dibutuhkan kiranya Engkau yang akan mencukupi, sehingga seluruh lapisan masyarakat boleh memiliki kesehatan oleh karena vaksin yang mereka terima. Kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk masyarakat yang sekarang ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena mengalami COVID-19, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, mereka menjalankan hidup hari lepas hari dengan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Dan bagi orang-orang yang memiliki berkat lebih ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan untuk rela berbagi bagi orang-orang yang sekarang ini berkekurangan, orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, supaya kasih boleh ada di antara mereka. Ya Tuhan, kami mau serahkan setiap pribadi kami sebagai orang-orang percaya, kiranya kami tetap beriman, berharap, dan bergantung hanya kepada anugerah Tuhan. Kami menjalani karakter Kristiani dengan baik, kami menjalani tanggung jawab kami secara sosial maupun secara kewarganegaraan dengan tetap berdisiplin pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan memperhatikan warta jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih,
iman dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya ya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gereja REK Nyinden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari dukung proyek pembangunan kelas 3 dan 4 SD Kristen Exodus Sorong. Saat ini pembangunan telah selesai dikerjakan, namun masih ada dana yang harus kita penuhi. Persembahan dapat diberikan melalui rekening berikut ini. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat karena pengharapan kita selalu ada dalam Kristus Yesus. God bless you and see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini, tetapi kiranya hati kita terus terdorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita agungkan Allah Tritunggal. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berkat Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau mulai saat ini hingga Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.